Namaskar. Oke, kita kembali lagi di sini akan belajar analisis data ya. Oke, langsung saja silakan kalian buka Google Chrome atau browser favorit kalian. Nah, silakan ketik google.com. Oke. Nah, di sini pastikan kalian login dengan akun belajar ID kalian ya. Oke, kalau sudah berhasil login, ya silahkan kalian cari Google Sheet ya. Ini dia, kita klik Google Sheet. Nah, dan langsung klik blank spreadsheet. Oke, ini dia ya. Nah, sekarang untuk data dan hal yang harus kita lakukan ya. Nah, di sini Mister sudah ada soalnya. Nah, jadi ini dia data yang akan kita gunakan nanti. Ya, data nilai siswa kelas 7, ada nama siswa, tanggal lahir, jenis kelamin, ya nilai mata pelajaran ya seperti biasa. Kemudian di sini di bawahnya ada hal yang harus kita lakukan. Oke, di sini yang pertama adalah disuruh mengatur lokal menjadi Indonesia. Oke, langsung saja kita ganti lokalnya. Caranya klik file, kemudian klik setting. Nah, di sini ada lokal, kita ganti ke ya. Ini lokal, kita ganti jadi Indonesia. Jadi lokal itu adalah jenis format datanya ya. Jadi misalnya kalau di mata uang itu ya kalau lokalnya masih United States nanti dia pakai US dollar. Nah, kalau Indonesia dia pakai RP ya atau rupiah. Begitu juga urutan eh, tanggal gitu biasanya dia kalau United States kan diawali dengan bulan dulu, kalau Indonesia tanggal, bulan, tahun. Oke, kalau sudah Indonesia, kita klik save and reload. Oke, habis itu kita ganti judulnya ya. Jangan lupa kita ganti judul. Misalnya di sini pakai latihan 2 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambahkan data ini ya. Kita tambahkan data ini, oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya, Mister akan skip videonya, ya nanti kita akan langsung mengatur tampilannya bersama-sama. Oke, jadi ini dia ya, Mister baru selesai menambahkan datanya. Sekarang kita akan atur tampilannya supaya lebih mudah untuk dibaca. Oke, yang pertama kita akan atur judul tabelnya dulu ya. Kita seleksi ya sepanjang tabelnya, kemudian kita merge ya. Nah, habis di merge, kita kasih rata tengah, kemudian kita bold. Oke, sampai di sini sudah untuk judulnya. Sekarang untuk tabelnya. Oke, kita seleksi dulu semua tabelnya, kemudian kita beri border. Kita pilih all border. Oke, nah sekarang kita atur tata panjang dari kolomnya. Ya, biasanya nomor itu kan pendek, kemudian nama itu panjang. Nah, tanggal juga kita kasih space agak panjang. Nah, kemudian untuk nilai ini kita pendekkan. Ya, biasanya nilai kan hanya angka saja. Kita pendekkan. Nah, sekarang ya kalau kita perhatikan kan ini datanya numpuk ya. Kayak ini nilai matematikanya tenggelam. Sekarang kita atur biar kalau teksnya panjang akan lanjut di bawahnya. Sekarang kita seleksi, kemudian klik ini, text wrapping. Pilih yang wrap. Oke. Kemudian kita seleksi lagi, ya kita buat biar rata tengah ini. Ya, maksudnya rata tengah secara vertikal, artinya tidak di bawah, tidak di atas, tapi di tengah-tengah. Klik vertical align, kemudian pilih middle. Oke, ya kita kasih jarak lebih sedikit. Oke. Oke, kita kasih jarak sedikit. Nah, sekarang kita buat agar dia rata tengah atau center ya, tidak rata kiri untuk kolomnya. Kita pilih horizontal align, kita pilih center. Oke, sampai di sini sudah mulai terlihat rapi. Sekarang kita atur horizontal align untuk datanya ya. Kalau nomor ini biasanya kan dia rata tengah ya. Kita pilih horizontal align, klik center.
Kemudian nama sudah biarkan dia rata kiri. Kemudian untuk tanggal lahir kita pakai rata kanan. Jenis kelamin rata kiri. Nah, untuk nilai semua ini kita pakai rata tengah. Caranya diseleksi, terus klik horizontal align. Kemudian pilih center. Oke. Sekarang saatnya kita memberi warna untuk judul kolom semua ini. Ya, caranya sama, diseleksi, kemudian pilih fill color. Nah, di sini fill color kita bisa pilih misalnya kalau dari soalnya sih warna biru ya. Kita pilih warna biru. Kita pilih warna biru. Oke. Kemudian untuk teksnya ya, ini kan agak tenggelam, kita buat dia warna putih. Kita seleksi, kemudian pilih ini text color, pilih warna putih. Nah, karena ini judul kolom, alangkah baiknya kalau kita beri bold atau tebalkan gitu ya. Sekarang kita tebalkan judul kolomnya ya, diseleksi semua, habis itu klik bold. Ya, huruf B ini. Oke, sampai di sini sudah rapi. Sekarang saatnya kita berikan alternate color, ya, alternating color. Ya, caranya kita seleksi datanya saja ya, ingat datanya saja. Kemudian pilih format, kemudian pilih alternating color. Headernya ini kita hilangkan centangnya. Terus pilih template-nya di sini karena warna biru kita pilih template yang warna biru. Oke, kita pilih down. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil menambahkan data dan membuat datanya terlihat menarik. Namun ada catatan ketika kalian menambahkan data, usahakan tidak menggunakan tanda baca atau format apapun terlebih dahulu ya. Kalian tambahkan dulu datanya, ya ketik biasa saja Ahmad Pratama, Siti Kusuma, kemudian tanggal lahirnya juga tulis saja seperti itu ya. Misalnya 12 garis miring 03 garis miring 2012. Jangan diatur formatnya satu-satu karena itu akan tidak efisien ya. Tambahkan aja dulu datanya. Sama seperti ketika menambahkan mata uang ya. Jangan diisi RP, tapi langsung saja angka tanpa tanda baca apapun. Misalnya 1 juta. Klik aja 1 juta. Nah, kayak gitu aja, jangan diisi titik maupun RP ya, karena nanti kita bisa format itu secara otomatis dan sekaligus. Jadi lebih cepat dan menghemat waktu. Lebih mudah juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat tugas yang kedua apa. Nah, atur seluruh format tanggal lahir agar menjadi 12 Maret 2012. Artinya maksudnya di sini angka, kemudian bulannya tulisan, kemudian tahun gitu ya. Sedangkan kalau di sini kan full angka nih ya, 12 bulan 3 2012. Sekarang kita atur formatnya biar eh, angka, kemudian teks, kemudian angka gitu ya. Caranya kita seleksi semuanya, habis itu klik format ya seperti biasa, terus pilih number. Di number kalian pilih custom date and time. Ya. Nah, ini dia sudah tersedia ya. Misalnya kalau kalian mau buat dari awal juga boleh ya, kita delete dulu semua. Caranya ya diklik saja, terus delete, delete. Nah, perhatikan ini ada tanda garis miring ya. Kita juga hapus pakai backspace saja. Nah, sekarang kita tambahkan di sini satu persatu. Di sini pilih day. Nah, day-nya di sini pastikan kita pilih day without leading zero. Ya, jadi langsung 5, nggak lagi isi 05 ya. Langsung 5. Kemudian kasih spasi, up. Terus pilih lagi ya bulannya, month. Nah, month-nya ini terlihat masih angka ya. Nah, kita klik, kita pilih yang ini, month as full name, Agustus gitu ya. Kita pilih, nah di sini sudah terlihat dalam bentuk teks Agustus. Oke, sekarang tahunnya ya kita kasih spasi juga, up. Baru kita pilih tahun, year. Nah, year ini masih 2 angka di belakang. Kita ganti ya, klik saja, terus pilih full numeric year. Oke, sampai di sini kalian bisa klik apply. Nah, lihat ya, sudah langsung otomatis keubah semua. Oke, itu untuk soal nomor 3. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Urutkan data berdasarkan tanggal lahir, dimulai dari yang paling tua. Oke, jadi kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan tanggal lahir ya, ingat ya. Berdasarkan tanggal lahir. Oke, berarti kita urutkan datanya berdasarkan ini ya. Dan buat biar yang dimulai dari yang paling tua, artinya yang paling tua di urutan 1 gitu ya. Kemudian yang paling muda nanti di urutan terakhir.
Oke, bagaimana sih cara mengurutkan berdasarkan kondisi tertentu ya, kayak berdasarkan tanggal lahir atau mungkin berdasarkan nilai rata-rata nanti. Nah, caranya kalian klik semua dulu ya, tapi nomornya nggak usah diikutkan ya, karena itu kan nanti sebagai indeks dia, sebagai nomor rankingnya misalnya, atau nomor absen. Jadi kita cukup datanya saja, selain nomor. Kita seleksi, nah, kemudian pilih data ya, terus pilih short range, kemudian pilih sort advanced range sorting option. Oke, nah di sini cermati baik-baik. Oke, di sini ada pilihan sort by, gitu ya. Nah, ini kita kosongkan ya data hash hidro karena kita sudah klik seleksi hanya data saja. Kemudian perhatikan di sort by ini. Artinya diurutkan berdasarkan. Nah, di sini karena kita tadi diminta urutkan berdasarkan tanggal lahir, kita pastikan tanggal lahir tersebut ada di kolom apa ya. Nah, kalau di sini kita perhatikan kan nomor itu ada di kolom B, kemudian nama siswa ada di kolom C, tanggal lahir ada di kolom D. Nah, berarti kita ganti nih jadi kolom D. Oke, nah kemudian di sini ada A to Z dan Z to A. Apa sih itu? Nah, kalau A to Z berarti dari data terkecil ke terbesar. Sama seperti di alfabet ya, huruf A itu huruf terkecil, kemudian dilanjutkan sampai huruf Z. Nah, kalau huruf Z to A artinya dari yang terbesar ya ke terkecil. Jadi untuk kasus ini kita akan mengurutkan dari umurnya paling tua ya. Berarti kita pakai Z to A atau A to Z. Oke, kita coba saja ya. Kita coba A to Z dulu. Oke, dia masih oke, sepertinya ini sudah. Coba kita urutkan dengan Z to A. Kita klik data, kita urutkan ya. Coba kita pilih Z to A. Ini ingat diganti jadi kolom D. Kemudian kita pilih Z to A. Oke, dia sudah mau ya. Tetapi yang diminta di sini karena urutkan berdasarkan tanggal lahir dimulai dari yang paling tua, berarti kita pilih yang paling tua. Jadi yang paling tua itu kan di sini ya, 12 Maret 2012 gitu ya. Jadi kita pilih yang supaya ini berada di paling atas. Caranya sama, ya diseleksi, kemudian data, sort range, advanced range sorting option, kemudian pilih kolom yang disorting yaitu D, ya, kolom D atau tanggal lahir, kemudian pilih A to Z. Jadi A to Z itu nanti dimulai dari yang paling atas gitu ya, atau paling tua, juga yang paling atau angkanya itu paling kecil ya. Kalau di tanggal lahir itu kan yang paling kecil itu paling tua. Maksudnya misalnya 2001 dengan 2012 ya. Mana yang lebih besar secara angka? Sudah pasti 2012, tapi karena ini dalam konteks umur, maka yang 2001 tentu lebih tua gitu ya. Berarti A to Z. Short. Nah, di sini sudah sesuai urutan semua Ahmad Pratama ya. Jadi dimulai dari Ahmad Pratama yang 12 Maret 2012, kemudian yang terakhir lahir pada tanggal 3 September 2013. Nah, itu dia untuk soal nomor 4. Sekarang kita buat untuk soal nomor 5. Ya, buat kolom baru untuk menghitung nilai rata-rata tiap siswa, masukkan rumus average. Oke. Sekarang kita buat kolom baru di sini ya. Caranya biar lebih mudah, kalian seleksi ini ya, kolom terakhir. Kemudian klik kanan, copy gitu ya. Kemudian di sini pilih klik kanan, paste. Oke. Pilih paste spesial, kemudian oke, di sini dibilang kita pakai shortcut katanya ya. Ctrl C untuk copy, Ctrl X untuk cut, Ctrl V untuk paste. Berarti kita langsung aja pakai kombinasi Ctrl ya, atau di keyboard itu CTRL ya, ditambah huruf V. Kita klik barengan. Nah, ini sudah muncul ya. Sekarang kita perbaiki ini. Kita ganti nilai IPA dengan nilai rata-rata.
Oke, nah ini kita kosongkan, kita delete aja, kita hapus dengan backspace. Nah, sekarang kita masukkan rumus untuk menghitung nilai rata-rata per siswa. Jadi untuk cara memasukkan rumus ya masih sama seperti video sebelumnya. Ketik sama dengan, kemudian pilih average. Kemudian kurung buka, kemudian seleksi nilai ketiga nilainya ya, nilai matematika, bahasa Inggris, IPA. Kurung tutup, klik enter. Oke. Nah, di sini ada pilihan autofill, kita pilih centang saja ya. Nah, di sini sudah muncul nilai rata-ratanya. Nah, tetapi di sini rata-ratanya kan agak berantakan ya, kita buat biar rapi. Ya, kita hilangkan desimalnya supaya hanya bilangan bulat saja nilai rata-ratanya. Caranya, seleksi, kemudian ke sini ya, ke tanda 0 ya. Jadi di sini ada decrease decimal place, increase decimal place. Kita mengurangi berarti decrease ya. Diklik saja sekali, hap. Lagi ya sampai tidak ada lagi bilangan desimal. Hap, oke. Ya. Jadi kita sudah berhasil membuat nilai rata-ratanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang disuruh buat 4 kolom ya untuk menghitung nilai total nilai rata-rata, kemudian jumlah seluruh siswa, nilai rata-rata tertinggi dan nilai rata-rata siswa terendah. Oke, kita langsung saja. Di bawahnya kita bikin total nilai rata-rata. Kemudian apalagi diminta? Jumlah seluruh siswa. Oke. Jumlah siswa. Oke, kemudian nilai rata-rata tertinggi ya. Oke, benar. Nilai rata-rata tertinggi. Nah, selanjutnya nilai rata-rata terendah. Oke, di sini kita sudah selesai. Kita sekarang merge ya, karena ini berlebihan. Supaya tidak mengganggu data di atasnya, kita merge saja. Ya, kita merge satu-satu. Ya, merge cell. Nah, atau juga ada pilihan untuk merging sekaligus. Oke, kita Ctrl Z dulu atau pilih undo ya, kita balikkan dulu. Nah, jadi bagaimana sih caranya melakukan merge sekaligus? Oke, caranya kita klik, seleksi dulu semuanya ya. Sel mana aja yang mau kita merge. Nah, kemudian pergi ke pilihan merge cell ini ya. Nah, tapi jangan diklik ini, melainkan klik tanda panahnya. Select merge type. Nah, kalau sudah diklik, nanti akan muncul merge all, merge vertikal, atau merge horizontal. Kalau merge vertikal, artinya dia akan melakukan merge ke atas gitu ya. Bukan ke samping, melainkan ke atas atau ke bawah. Dia lurus gitu ya. Nah, kalau merge horizontal, oke kita coba aja ya. Untuk merge vertikal. Nah, misalnya kita pilih oke. Nah, dia jadinya muncul yang paling atas saja, yang sisanya itu akan di merge ke bawah gitu. Kita undo. Sekarang kita coba pilih yang merge horizontal. Hap, oke ya, berhasil ya. Jadi sudah ke merge secara otomatis semuanya ya. Jadi nggak usah satu-satu. Oke, sekarang kita tambahkan border ya, biar mudah untuk dilihat. Border, kemudian kita berikan warna. Pilih warna biru, kemudian fontnya kita ganti jadi warna putih. Tambahkan bold ya, diberikan bold. Nah, habis itu baru kita masukkan rumusnya. Untuk menghitung total nilai rata-rata kita pakai sum ya. Seperti petunjuk di soal, total nilai rata-rata pakai sum. Oke. Kita jumlahkan dengan sum ya. Sum kurung buka, kemudian kita seret nilai rata-ratanya semuanya. Kurung tutup. Enter. Ya, total nilai rata-ratanya 839. Nah, karena ini data yang berbeda, kita silang ya. Jangan diklik bantuan AI-nya. Kemudian kita
ke jumlah siswa. Nah, untuk jumlah siswa, seperti di video sebelumnya kan ada dua pilihan, count atau counta. Kalau kita pakai ini sebagai acuan, maka pakai count. Kalau kita pakai nama siswanya sebagai acuan untuk menghitung, kita pakai counta. Nah, di sini kita pakai counta saja, ya. Klik sama dengan, kemudian counta, kurung buka, kemudian pilih nama siswanya, seleksi semuanya. Nah, kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah benar ya, 10 siswa. Kemudian kita cari nilai rata-rata tertinggi. Nah, jadi cara untuk menentukan nilai rata-rata tertinggi ya pakai rumus max ya. Di soalnya sudah diberitahu juga max ya, untuk nilai terendah pakai min. Oke, kita langsung ya, kita langsung nilai rata-rata tertinggi kita gunakan max, kurung buka, kemudian kita seleksi seluruh nilai rata-ratanya, seret. Oke, ulangi, hap, nah, kurung tutup, enter. Nah, didapat 95. Oke, ini dia ya. Kalau ini dilihat, ini punyanya si Intan Permata ya, dengan perolehan nilai rata-rata 95. Oke, sekarang kita cari nilai rata-rata terendahnya. Oke, caranya klik sama dengan, kemudian ketik min, kurung buka, kemudian pilih atau seleksi data nilai rata-ratanya, kemudian kurung tutup, enter. Oke, didapat di sini nilai rata-rata terendahnya adalah 70. Ya, kita lihat di sini ya, 70. Kalau ini dilihat, ini punyanya Muhammad Rafli gitu ya. Nah, oke. Nah, sampai di sini ya, kita perbarui dulu untuk judulnya. Ya, judulnya hanya sampai di sini. Kita lakukan merge sampai ke sini. Caranya seleksi saja, tambahin ya, digeser sedikit, kemudian pilih merge cell. Oke. Nah, sampai sejauh ini ya kalian sudah berhasil menyelesaikan case study yang kedua ini ya. Ya, latihan kita yang kedua. Nah, sekarang Mister akan ajarkan bagaimana sih caranya share linknya ya, supaya yang lain bisa meriksa atau guru kalian bisa ngecek gitu jawaban kalian. Nah, caranya kalian klik share ini ya, button share. Nah, setelah kalian klik button share, ada pilihan ya. Kita pilih ini ya, di general access kita pilih ini ya, kita ganti jadi anyone with the link. Nah, di sini pastikan dia viewer ya, supaya nanti tidak diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dengan anyone with the link statusnya viewer ya, jadi orang lain yang mempunyai link akses ini bisa melihat datanya. Oke. Jadi kalau sudah, kalian klik copy link. Kalian klik copy link. Nanti link itu kalian bisa paste di chat WA atau dikirim ke pihak yang ingin kalian tuju. Nah, terus bagaimana sih caranya biar yang lain juga bisa membuat di file yang sama atau bekerja sama gitu? Jadi caranya cukup gampang. Kalau mau berdasarkan link ya, kita tinggal ganti viewernya ini ke editor. Tapi untuk orang yang spesifik, kalian cukup tambahkan alamat emailnya ya. Misalnya di sini, oke, kita punya Miss Putri. Nah, ini emailnya Miss Putri. Di sini kita atur apakah dia viewer, komentar, atau editor. Nah, kalau misalnya mau dijadikan editor, artinya Miss Putri bisa melihat, selain melihat juga bisa mengedit ini. Oke. Nah, jadi seperti ini ya caranya untuk berkolaborasi. Oke, setelah klik copy link, maka klik down. Nah, jadi nanti sisanya kalian tinggal paste link tersebut ke chat. Oke. Nah, jadi sekian video kali ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.